Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriani Afidin dari Prodi Ekonomi Syariah, NIM 4121072. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah ringkasan mengenai materi PKD kemarin. Materi yang pertama yaitu sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia. A. Periode 1908 sampai 1935 atau bisa disebut dengan periode Budi Utomo. Budi Utomo menjadi organisasi pergerakan nasional yang berisikan mahasiswa serta pelajar yang fokus pada sosial budaya. Budi Utomo tidak memilih jalur politik karena pihak kolonial akan langsung menumpasnya, maka Budi Utomo lebih bersifat kooperatif terhadap kolonial. Budi Utomo lahir dari 3 mahasiswa Stovia, yaitu Sutomo, Dr. Wahidin, dan Suratji. Yang kedua yaitu periode 1928. Setelah berdirinya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung dari Budi Utomo. Dan organisasi-organisasi tersebut menjadi cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga yaitu periode 1945. Kedatangan Jepang banyak memberikan ruang untuk pergerakan nasional. Jepang datang dengan misi sebagai saudara tua, maka Indonesia mulai mempunyai jalan kemerdekaannya. Pada masa ini dapat diraih kemerdekaan dengan persekutuan dan perseteruan oleh kaum muda dan kaum tua. Yang keempat yaitu periode 1945 sampai 1966 atau bisa disebut dengan pasca kemerdekaan atau Orde Lama. Mahasiswa pada tahun 1945 sampai 1947 berjumlah 387 mahasiswa dengan jumlahnya menjadi 280.000 pada tahun 1966. Angkatan 66 ini yang berhasil menumpas kekuasaan Orde Lama. Pergerakan organisasi mahasiswa yang mempunyai nama besar dan berperan dalam penumpasan Orde Lama yaitu HMI, CGMI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu periode 1966 sampai 1998 atau bisa disebut dengan Orde Baru. Kondisi politik saat Orde Baru yaitu Soeharto menerapkan kebijakan politik otoritarian, di mana prinsip demokrasi tidak ditetapkan, sehingga melahirkan pemerintah yang represif dan cenderung menghegemoni kekuasaan partai pada masa itu. Kondisi ekonomi Orde Baru. UU PMA disahkan dan menjadi keran investasi bagi pihak barat. Menjadi ciri khas pada masa ini yaitu repelita yang di dalamnya ada rincian pelita. Gerakan 98 Reformasi. Latar belakang Gerakan 98 dimulai dengan adanya krisis moneter pada Juli 1997 yang terjadi di Thailand dan menyebar juga ke Indonesia dan negara-negara Asia lainnya.
Hal tersebut juga dimanfaatkan mahasiswa yang sudah lama tidur pulas akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat anti-kritik untuk bergerak membawa pesan moral. Pahlawan reformasi. Dalam perjuangan reformasi, tercatat 4 mahasiswa Trisakti tertembak. Mereka diberikan gelar sebagai pahlawan reformasi, diantaranya yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Rayyan, Heri Hartanto, Hendriawan Syih. Yang selanjutnya yaitu Gerakan Mahasiswa Malaria 1974. Peristiwa malaria yaitu demonstrasi mahasiswa menentang moral asing terutama Jepang. Rakyat melalui mahasiswa menilai bahwa kebijakan negara untuk bekerja sama dengan Jepang adalah dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan kedatangan Perdana Menteri Kakuei Tanaka tidak akan menyelesaikan masalah negara yaitu hutang. Selain itu, mahasiswa juga menyusun kembali Tritura yang berisi bubarkan ASPRI, turunkan harga, dan gayang korupsi. Gerakan mahasiswa yang dilarang yaitu melihat pemerintah yang represif serta anti-kritik berdampak pada gerakan mahasiswa yang dilarang dan mati. Pemberlakuan NKK atau PKK sampai pembuatan wadah organ kepemudaan agar menjadi satu dan dapat dikontrol oleh pemerintah melalui KNPI. Gerakan mahasiswa era sekarang. Warisan Orde Baru terkait kebijakan NKK atau BKK terbukti sangat ampuh dalam mematikan gerakan mahasiswa. Sebab gerakan mahasiswa malah lainnya yaitu kemajuan teknologi, pragmatis, dan individualis. Materi 2 tentang ke-HMJ-an. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. HMJ Ekonomi Syariah berdiri pada tanggal 26 April 2006. Visi HMJ Ekonomi Syariah tersendiri yaitu terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Misi HMJ Ekonomi Syariah yaitu A. Memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. B. Terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tanggung jawab, tangguh, dan kepribadian. C. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah. D. Mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat serta spiritual dan emosional. E. Membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam. F. Memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi Islam. G. Membumikan Islam dalam bidang ekonomi. Tugas HMJ Ekonomi Syariah yang pertama, memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. Yang kedua, membentuk sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan kepribadiannya. Yang ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah IAIN Pekalongan. D. Atau 4. Mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi syariah yang kuat serta spiritual dan emosional. Yang kelima yaitu membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi syariah. Yang keenam, memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi syariah IAIN Pekalongan. Yang ketujuh, membumikan ekonomi Islam. Fungsi HMJ Ekonomi Syariah yaitu
media informasi dan komunikasi. 2. Sarana silaturahmi antara mahasiswa ekonomi syariah. Yang ketiga, wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah. Yang keempat, berpartisipasi dalam pembangunan moral wilayah kampus dan masyarakat sekitar. Materi yang ketiga yaitu 5 prinsip dasar student government. Yang pertama yaitu student government berpatron pada gerakan moral, yaitu mahasiswa adalah unsur dari gerakan mahasiswa. Yang kedua yaitu student government berpatron pada gerakan intelektual, yaitu gerakan mahasiswa akan menjadi patron bagi masyarakat untuk melakukan pencerahan dan penyeraran. Yang ketiga yaitu student government merupakan gerakan politik, menjalin fungsi kontrol oposisi terhadap kebijakan baik kampus maupun negara. Yang keempat yaitu student government bersifat independen atau tidak terpengaruh kepada kelompok tertentu terutama di luar mahasiswa. Dan yang kelima yaitu student government sejajar dan dengan pihak manapun. Mekanisme hubungan PMVB IAIN Pekalongan. Yang pertama yaitu menaati aturan yang sudah ada. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan baik. Yang ketiga, memahami tupoksi bidang masing-masing. Yang keempat, memahami garis-garis dalam organisasi. Dan yang kelima yaitu menjalin atau menjalani keselarasan dalam memajukan Ormawa. Yang selanjutnya yaitu hierarki peraturan pemerintah di bidang mahasiswa IAIN Pekalongan. Yang pertama, Statula IAIN Pekalongan atau peraturan IAIN lain yang meningkat. Yang kedua, konstitusi mahasiswa atau amandemennya. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan DEMA atau operasionalisasi UU atau Perpu. Yang kelima, peraturan DEMA SEMA fakultas. Yang keenam, peraturan ketua DEMA. Dan yang terakhir yaitu peraturan ketua HMJ. Sedangkan hierarki peraturan di Indonesia yaitu yang pertama UUD 1945, yang kedua undang-undang, yang ketiga peraturan pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan menteri, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu keputusan menteri. Tupoksi Ormawa Febi. Yang pertama tertuang dalam Perma SEMA. Yang kedua tertuang dalam ADART, dan yang terakhir yaitu dalam peraturan lainnya tentang Ormawa. Materi keempat yaitu konsep dasar pengorganisasian. Pengertian organisasi sendiri yaitu tempat berhimpun dalam berkumpul organisasi-organisasi yang mempunyai rasa sama atau hobi, ideologi, dan lain-lain yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis-jenis organisasi yaitu yang pertama organisasi profit, yang kedua organisasi non-profit, dan yang ketiga organisasi politik. Komponen organisasi yang pertama anggota, kedua pengurus, ketiga tujuan, keempat aturan, kelima struktur, keenam sistem, dan ketujuh sarana dan prasarana. Fungsi manajemen organisasi yang pertama planning atau perencanaan. Rencana-rencana yang telah dibuat dan disusun rapi oleh pengurus organisasi atau dalam hal ini sering dilakukan dengan agenda rapat kerja yang di dalamnya membahas tentang kegiatan, anggaran, dan teknik pelaksanaan. Yang kedua yaitu organizing atau peraturan yang terdiri dari struktur organisasi,
job description, arsip dan investasi organisasi, administrasi organisasi. Yang ketiga yaitu accounting atau menggerakkan, membuat grand design agar pengurusan organisasi mampu melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan dengan kemampuan yang baik atau tidak terpaksa. Dan yang terakhir yaitu controlling. Dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan, juga dimaksudkan untuk pengawasan keuangan maupun kondisi personal anggota, yaitu sikap, prinsip maupun konflik. Konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsi perorganisasian, pemimpin mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupinya, di mana dalam hal ini telah dibuat berdasarkan kerangka kerja organisasi. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama, merencanakan langkah-langkah yang akan digunakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai maksimalisasi tujuan organisasi. Yang ketiga, pembagian kerja ke dalam bidang untuk melakukan aktivasi tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Yang kelima yaitu mengevaluasi kinerja organisasi yang di dalam hal ini meliputi semua yang ada di dalam organisasi. Konflik organizing. Menurut Robbins, konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat, sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak, pengaruh positif maupun negatif. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Yang kedua, individu dan organisasi yang sama. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Terakhir, konflik antar organisasi atau saingan. Penanganan konflik. Yang pertama, introspeksi. Yang kedua, mengevaluasi pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga, identifikasi sumber konflik. Manfaat organisasi tersendiri yaitu melatih tanggung jawab, belajar untuk menyelesaikan masalah dari hal yang kecil maupun yang besar, memperbanyak relasi atau jaringan, melatih public speaking, dan yang terakhir membuka mindset dan pandangan serta menambah pengalaman.